Di saat kamu tiba-tiba mendengarkan sesuatu hal yang gaduh di telingamu, kayak bisik-bisik, suara nggak jelas, atau mungkin tiba-tiba ada yang kayak nangis, atau mungkin kayak ada yang riwa-riwi itu apa ya, kayak ada yang mondar-mandir di depan mata kalian semuanya, berarti kalian berhasil membuka mata batin kalian semuanya. Halo semuanya, selamat datang di channel aku lagi, di channel Agung Ristama. Kali ini aku akan membahas sesuatu hal yang perlu dibahas dan tentunya penting untuk dibahas. Jadi buat kalian semuanya yang pengen buka mata batin kalian semuanya, mendingan dipikirin lagi ya, karena setelah ini aku bakalan bahas tentang hal tersebut. Oke? Buat kalian semuanya yang gak suka horor, gak percaya akan sesuatu hal yang di luar akal manusia biasa, dan gak percaya akan sesuatu hal makhluk halus, spiritual dan segala macamnya, stop. Kalian bisa swipe videonya ke video lain, oke? Dan aku bakalan umumin kepada kalian semuanya yang ingin buka mata batin kalian semuanya, mendingan dipikir lagi, oke? Dipikir baik-baik, karena di saat kamu sudah membuka, akan sangat sulit untuk kamu menutupnya. Aku serius sama kamu, oke? Dan buat kalian semuanya yang benar-benar pengen buka mata batin kalian semuanya, kalian harus benar-benar persiapkan diri kalian semuanya, oke? Jadi buat hari ini, buat kalian semuanya, aku bakalan bahas bagaimana sih caranya ngebuka mata batin kalian semuanya dengan cara aku. Jadi cara yang aku mengerti dan cara yang aku pahami dan sesuatu hal yang pernah aku alami sebelumnya. Jadi kalau kalian pernah melihat video-video lain atau mungkin cara-cara lain, nggak apa-apa, kalian bisa pakai cara-cara lain atau video-video lain tersebut. Jadi sebelum kita jauh melangkah ke depan lagi, kalau kalian semuanya mau dukung aku untuk mengembangkan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share cerita-cerita aku kepada teman-teman kalian semuanya, kepada teman-teman kalian semuanya yang mungkin suka mistis, suka horor dan segala macamnya. Kalian semuanya bisa share, oke? Jangan di-share kepada orang yang penakut. Takutnya nanti mereka takut. Oke, kita langsung cekidot. Jadi seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang sering sekali ditanyakan kepada aku, tepatnya di novel-novel aku yang aku tulis di dalam buku elektronik, tepatnya di Wattpad sama web novel. Di sana aku memiliki novel judulnya Indigo. Banyak sekali teman-teman semuanya tuh kayak menanyakan di saat di bab pertama ini paling banyak banget, Kak, gimana Kak caranya ngebuka mata batin? Aku udah ceritakan di dalam buku tersebut. Karena di mata batin itu di saat kamu udah kebuka, sulit untuk nutupnya. Dan kebukanya itu nggak pernah tahu di tingkatan keberapa. Jadi yang aku tahu, tingkatan mata batin menurut aku ada 6 tingkatan. Dan itu memiliki arti masing-masing. Dan memiliki penglihatan masing-masing yang sangat berbeda dengan biasanya. Kalau kalian semuanya mau bahas tingkatan mata batin, kalian semuanya bisa komen di bawah, oke? Kita langsung lanjut ke topik utama kita. Jadi, menurut aku, menurut pengalamanku, menurut kisahku sendiri bahwa mata batin itu bisa dibuka menggunakan 5 cara. Yang pertama, mata batin itu nggak perlu dibuka karena mata batin itu udah kebuka sendiri untuk yang keturunan. Ini untuk keturunan ya. Yang kedua adalah untuk yang mereka ditempelin jin atau mungkin diikutin makhluk halus dan segala macamnya. Kita akan bahas untuk cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah dengan cara meditasi. Kalian buka sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang keempat dengan cara minta bantuan orang lain, bisa kalian gunain sendiri juga. Ini menggunakan benda-benda yang terbilang mistis. Yang kelima adalah dengan cara meminta bantuan pada orang-orang yang sudah pinter dalam bidangnya, pinter membuka mata batin, menutup mata batin, seperti itu. Oke? Are you ready? Let's get started. Oke, let's get started. Jadi kita akan mulai aja langsung ya. Kita akan mulai aja langsung di pembahasan yang pertama. Di pembahasan yang pertama ini aku juga masukkan ke dalam novel aku sendiri. Jadi aku memang ada novel judulnya Indigo, dan ini sangat beda sekali dengan novel aku yang ada di internet, di Wattpad sama di web novel tuh beda banget. Jadi ini ada beberapa bab yang benar-benar aku tulis untuk special reader aku sendiri. Masih banyak bukunya. Yang aku tahu, yang mereka keturunan dari kecil mereka memang bisa lihat, guys. Jadi dari kecil memang mereka bisa lihat, namun mereka tuh kadang-kadang nggak sadar akan kemampuannya. Kadang-kadang bapaknya bisa, ibunya bisa, neneknya bisa, seluruh keluarganya tuh bisa. Namun si anak kecil ini kadang-kadang tuh
nggak mengerti kalau dia tuh bisa melihat gitu, melihat makhluk yang tak kasat mata. Kadang-kadang mereka tuh sering bermain bersama dan segala macam. Salah satu contohnya aku sendiri pada waktu kecil ya main-main hal-hal kayak gitu, nggak ngerti aku main sama siapa, ternyata aku main sama yang tak terlihat gitu kan. Jadi memang bapak ibu aku tuh sering cerita sama aku setelah aku benar-benar bisa melihat. Aku sadar, maksudnya setelah aku benar-benar sadar, karena pada waktu aku sadar itu aku SMP mau naik kelas 2, aku baru sadar bahwa aku bisa melihat makhluk halus. Karena dari kecil sampai aku kelas 6 mau masuk kelas 1 SMP, aku tuh nggak sadar kalau aku tuh bisa melihat mereka yang tidak terlihat. Dan ternyata pada waktu momen itu aku sadar, akhirnya aku dibimbing sama bapak sama ibu aku untuk bagaimana caranya ngontrol mata batin aku. Jadi buat kalian semuanya, aku adalah salah satu keturunan. Jadi bapak ibu aku, nenek moyangku dan segala macamnya. Kalau kalian semuanya tahu kan di Jawa itu masih sangat kental banget dengan topik-topik yang mistis gitu. Jadi aku keturunan natural. Jadi nggak minta dibukain, nggak minta ini itu atau mungkin ada mantra-mantra khusus. No, nothing. Jadi memang aku tuh natural banget. Aku natural banget, jadi bener-bener dari sononya kayak gitu. Kalau untuk yang dari keturunan, kebanyakan mereka memang bener-bener spesial sih, bener-bener bisa lihat masing-masing kayak gitu. Kebanyakan juga anak keturunan itu yang keturunan juga bisa lihat seperti itu, kadang-kadang mereka nggak sampai sepenuhnya itu bisa mengendalikan mata batinnya. Kadang-kadang mereka bisa melihat cuma dari umur 3 tahun, dari kecil sampai umur 3 tahun doang, dari kecil sampai umur 7 tahun doang, dari kecil sampai umur 10 tahun, atau dari kecil sampai SMP doang. Biasanya terputus senggang waktu lama, pada waktu udah dewasa, udah tua, bisa lihat lagi. Ada juga yang dia tuh dari kecilnya bisa lihat sampai tua, nggak bisa hilang. Ada. Dan ada juga yang dia tuh bisa lihatnya pada waktu udah nyadarnya tuh pada waktu udah dewasa, udah beristri atau apa, baru nyadar bahwa dia bisa melihat makhluk halus dan segala macamnya. Dan buat teman semuanya, kalau kalian semuanya tahu, anak kecil yang umurnya 0 bulan umurnya pokoknya masih kecil sampai umur 3 tahun atau 4 tahunan, mereka tuh sangat sensitif banget matanya. Jadi mereka bisa melihat apapun yang mereka lihat di sekitar mereka. Makhluk yang tak kasat mata pun juga bisa dilihat oleh mereka karena mereka sensitif banget untuk anak-anak yang masih kecil seperti itu. Jadi menurutku kalau untuk masalah keturunan seperti itu sih. Kalau kalian semuanya mau tanya lagi atau mungkin penjelasanku kurang lengkap ya masalah keturunan, kalian semuanya bisa komentar di bawah. Oke? Kita bahas yang nomor 2. Jadi buat kalian semuanya, yang kalian sadar atau nggak sadar, atau mungkin pernah kerasukan, atau mungkin pernah merasa kayak berat di sini atau apapun itu, kalian merasa kayak nggak enak tubuh kalian karena tiba-tiba kalian tuh kayak merasakan sesuatu hal, kalian bisa lihat sesuatu, bisa melihat yang tak kasat mata gitu. Terkadang itu adalah sebuah kejadian kalian bisa lihat karena ketempelan. Jadi suatu ketika aku pernah ada temen aku, dia sakit gitu ya, dia habis main-main ke hutan gitu ya, habis itu dia nggak sengaja pipis di sebuah pohon besar gitu. Dia tuh nggak permisi dulu atau apa, akhirnya dia ketempelan. Pada waktu ketempelan dia tuh kayak panas badannya karena dia diikutin terus di pundaknya gitu, di kayak pegang gini. Kalau bisa dibilang tuh sawanen ya bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya apa ya. Oke, kita lanjut. Jadi anak-anak yang ketempelan gitu kebanyakan tuh mereka bisa melihat makhluk yang tak kasat mata juga karena ketempelan dari jin, setan, makhluk halus yang lainnya dan segala macam. Nah, itu faktor-faktor yang membuat kita bisa melihat tapi bukan natural. Dalam artian kita melihat karena ada sesuatu hal yang ngikutin kita hingga akhirnya kita bisa melihat sesuatu hal tersebut. Kebanyakan mereka yang menempel sama kita bisa bertahan bulan atau mungkin tahun ya, karena biasanya kalau udah nggak, maksudnya si orangnya ini tahu ini bakalan kayak disingkirkan gitu, minta orang pinter segala macamnya dengan cara ruqyah atau gimana, pakai cara istilah adat lainnya yang bisa digunakan untuk mengusir roh-roh tersebut atau jin-jin tersebut. Itu kalian bakalan nggak bisa lihat lagi. Dalam artian ya udah berarti kalian
lihat itu hanya kebetulan aja karena kalian ketempelan kayak gitu. Tapi ada loh teman-teman semuanya, bahwa mereka yang melihat itu, yang ketempelan itu tuh ada yang sampai benar-benar lama banget. Karena dia, si orangnya ini menerima kehadiran dari si penempelnya itu. Di saat ada sebuah konektivitas di antara mereka berdua, maka akan terjalin sebuah hubungan erat di antara si orangnya asli sama si benalunya ini. Benalunya ini adalah setannya ini. Jadi ada saling konektivitas sehingga akhirnya meskipun disingkirin seperti apa bakal sulit karena mereka sudah benar-benar nyatu. Ini yang sebenarnya sangat ditakutin. Karena kalau terjadi maka wow, mungkin itu bisa dinamakan kayak pengikut lah atau apalah atau perewangan lah kayak gitu. No guardian ya, bukan guardian, bukan kodam beda sendiri kayak gitu. Menurut aku sih itu yang aku tahu tentang bagaimana sih caranya orang bisa lihat namun dengan cara ketempelan seperti itu. Tapi buat kalian semuanya jangan coba-coba untuk menempelkan diri kepada setan itu ya. Jangan minta untuk kamu kuburan habis itu kamu bilang, ayo tempelin aku. Jangan, no. Don't do that, oke? Oke, kita bahas untuk cara yang ketiga. Untuk cara ketiga ini sangat simpel sekali menurut aku, karena kita harus meditasi dan ini lebih mengacu kepada diri kita sendiri karena yang bisa membuka mata batin tersebut adalah diri kita sendiri. Kita yang menentukan itu. Jadi ini self control, oke? Jadi buat kalian semuanya ingin buka mata batin dengan cara meditasi ini, kalian semuanya bisa menggunakan ada dua cara. Yang pertama kalian semuanya bisa rebahan atau tidur, yang kedua dengan cara bersila. Tapi ingat, buat kalian semuanya aku sarankan untuk cara yang kedua, bersila, oke? Dan aku sarankan gak usah buka mata batin, oke? Cara yang kedua ini lebih efektif banget karena kebanyakan akan berhasil. Jadi aku saranin buat kalian semuanya jangan buka mata batin pada waktu sore-sore, jam 6 sore, jam 12 pagi, siang, habis itu pokoknya yang masih ramai orang. Kalian semuanya bisa buka mata batin tersebut, mencoba eksperimen tersebut pada waktu malam hari, pada waktu udah tidur semuanya. Kalau bisa lebih dari jam 12, oke? Lebih dari jam 12 kalian semuanya bisa nyoba tersebut. Yang kebanyakan kalau memang anaknya berbakat, anaknya benar-benar memang memiliki wadah untuk bisa buka mata batinnya sendiri, maka itu akan going well, akan berjalan dengan lancar. Tapi kalau dia agak sulit, maka harus dilakukan sampai beberapa kali baru bisa terbuka mata batinnya. Caranya begini, setelah kalian bersila, kalian meditasi, tangannya biasa aja taruh di atas paha gitu ya. Habis itu kalian bisa menarik nafas dalam-dalam, keluarkan secara perlahan. Intinya kalian sampai benar-benar konsentrasi bahwa kalian tenang, gak mendengarkan apapun. Yang kedua, yang harus kamu lakukan setelah kamu tenang adalah kamu harus mencari sebuah titik putih di pikiranmu. Titik putih itu terang banget, sebuah cahaya yang sangat terang banget. Di saat kamu sudah menemukan itu, kamu harus lari untuk menggapai titik tersebut. Aku tahu di saat kamu melari atau mungkin kamu menggapai titik tersebut, itu rasanya kayak semakin kamu deket ini bakal semakin jauh. Kamu harus bisa benar-benar membimbing diri kamu sendiri untuk benar-benar bisa deket ke dalam titik tersebut. Memang itu agak sulit, tapi memang harus ada self control, oke? Di saat kamu sudah deket, berhasil deket sampai sini, ini kamu nih, ini cahayanya itu deket dari sini, cahaya itu sangat terang banget. Kamu harus masuk dan melewati cahaya tersebut hingga akhirnya kayak ada sesuatu yang kamu lewatin, kayak gitu loh, kayak apa ya, pokoknya gitu. Di saat kamu sudah melakukan hal itu, kamu harus diam, konsentrasi lagi. Di saat kamu tiba-tiba mendengarkan sesuatu hal yang gaduh di telingamu, kayak bisik-bisik, suara nggak jelas, atau mungkin tiba-tiba ada yang kayak nangis, atau mungkin kayak ada yang riwa-riwi itu apa ya, kayak ada yang mondar-mandir di depan mata kalian semuanya, berarti kalian berhasil membuka mata batin kalian semuanya. Tapi kalau tiba-tiba setelah kalian menembus cahaya tersebut dan gak terjadi apa-apa, bisa dicoba nextnya lagi, silahkan coba lagi, oke? Itu sebenarnya cara yang sangat mudah karena itu self control banget. Terus setelah kalian nyobain untuk hal tersebut ya, kalau berhasil, ini yang paling ditakutkan karena kita nggak pernah tahu kamu buka mata batin itu tingkatan keberapa. Karena semakin tinggi tingkatannya maka akan sangat-sangat semakin menyeramkan yang bakal kamu lihat. Makanya itu jangan coba-coba untuk buka mata batin, oke?
Menurutku untuk yang meditasi caranya seperti itu. Kalau kalian kurang paham bisa komentar di bawah, Bang Kak akan bahas lagi. Oke, sekarang kita pakai cara yang keempat. Jadi untuk cara yang keempat ini, kalian semuanya bisa menggunakan benda-benda sesuatu hal yang bisa membuka mata batin kalian semuanya. Adalah salah satunya, kalau kalian semuanya tahu yang namanya daun kelor. Sampai saat ini aku belum tahu namanya daun kelor itu yang mana. Meskipun aku searching, tapi aku nggak mau. Daun kelor itu bisa digunakan untuk membuka mata batin orang. Kamu bisa melakukannya sendiri juga. Caranya kamu petik, ya ini teman aku pernah melakukannya, makanya aku cerita. Jadi dipetik, dia tuh kayak pengen lihat yang namanya kuntilanak gitu kan, Mbak Kunti. Dia tuh pengen lihat Mbak Kunti, akhirnya dipetikin tuh sama temennya, ditaruh di telapak tangannya. Jadi daunnya ditaruh di telapak tangannya, setelah itu daunnya dikibaskan 3 kali di mata kanan, 3 kali di mata kiri. Setelah itu dia suruh untuk membuka perlahan mata mereka. Di saat mereka tiba-tiba melihat Mbak Kunti tersebut, maka itu berhasil. Namun tiba-tiba kalau dia nggak lihat apapun, maka itu belum bekerja. Bekerjanya nanti tiba-tiba pada waktu dia udah di rumah, atau mungkin reaksinya berapa jam kemudian. Dan di saat kamu sendiri kamu bakalan kayak gitu. Itu yang pakai daun kelor. Simple banget caranya seperti itu, nggak ada mantra-mantra atau apapun. Intinya kamu niat kalau kamu ingin lihat sesuatu, kamu ingin buka mata batin kamu, seperti itu. Itu sesimpel itu sih menurut aku. Dan kalau untuk penerapannya mungkin nggak semua bakalan work, nggak semuanya bakalan kayak berhasil gitu, karena ya memang semuanya harus ada bimbingan dari orang tertentu yang benar-benar pintar. Tapi bisa dicoba sih kalau kalian sendiri dan mau. Yang kelima, untuk yang kelima ini kalian semuanya bisa langsung tanya dan minta kepada orang pintar. Itu sangat simpel banget. Kalian semuanya bisa datang ke orang pintar, ke siapapun yang kamu kenal, orang pintar pokoknya. Orang pintar itu bisa kayak di setiap agama tuh memiliki orang pintar. Orang pintar tuh bisa kayak orang yang lebih pintar dan mengenal agama lebih dalam. Kamu bisa datang ke orang tersebut dan kamu minta untuk dibuka mata batinnya. Oke? Salah satu pengalaman aku lagi adalah sama temen aku sendiri. Dia pengen banget buka mata batinnya karena aku cerita-cerita sesuatu hal yang mistis juga sama dia. Akhirnya dia pengen nyoba. Dan pada waktu itu lagi sholat Jumat, dia pengen nyoba dan akhirnya dibukain sama ustadz yang ada di sholat Jumat tersebut. Pada waktu dibuka, dan itu aku tahu yang terjadi pada dia adalah tingkatan yang kelima langsung, karena dia pada waktu setelah dibuka di dalam musola itu dia nggak bisa bergerak sama sekali karena dia melihat ada sosok ini di sekelilingnya yang lidahnya panjang banget, yang ini setelah dia minta ditutup, dia kayak modelnya stres gitu ya, stres selama hampir 1 bulan karena dia kayak nggak kuat melihat sesuatu hal yang mungkin nggak siap untuk dia lihat. Makanya buat kalian semuanya yang benar-benar mau buka mata batin harus benar-benar siap. Karena nggak semuanya itu sesimpel yang kalian bilang kayak, oke, aku mau buka mata batin, fine, aku bakalan kuat kok. Nggak seperti itu. Dan kalau kalian berpikir bahwa setan-setan yang aku lihat sama seperti di horror, no, it's different, oke, sangat-sangat berbeda. Dan kamu bakalan bingung sekali di saat kamu bakalan aku ceritain tentang setan-setan yang pernah aku lihat. Sangat-sangat berbeda. Aku kasih bocoran, di saat kamu kebuka mata batin kamu ke tingkatan yang lebih tinggi, ke-6 deh. Ke-5 aja udah parah banget, ke-tinggi, ke-6. Kamu bakalan lihat yang namanya setan itu, jin itu, dia melahirkan dari kepalanya. Sekali melahirkan itu langsung 1000 banyaknya. Dan kamu gak bisa kemana-mana, kamu cuma bisa diam di tempat kamu berdiri. Dan kamu bisa lebih luas dalam melihat segala apapun, masa depan, masa lalu, masa sekarang. Dan itu sangat dilarang sekali menurut aku, karena kita nggak perlu tahu masa depan. Di saat kita benar-benar udah tahu itu, maka kita akan candu untuk memberitahu sesuatu hal yang lainnya lagi. Oke, buat teman semuanya, untuk cara-cara yang aku tahu ada 5 itu. Kalau kalian semuanya mau nyobain silakan, tapi aku udah bilang di depan tadi, jangan lakukan ini tanpa didampingi oleh orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya, oke? Oh ya, aku mau juga ngasih tahu kepada kalian semuanya, buat kalian semuanya mungkin mau tahu pengalaman kisah aku yang kemarin aku sempet nyobain lihat
sebuah kota gaib di Kalimantan Selatan yang namanya kotanya Saranjana. Kalian semuanya bisa cari di profil aku ya, dan bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, bagaimana menurut kalian semuanya kota Saranjana itu? Dan kalau kalian semuanya suka sama video aku, jangan lupa untuk subscribe, like, sama komen. Jangan lupa untuk kasih komentar kalian di bawah bagaimana cara-cara yang aku berikan kepada kalian semuanya. Apakah kalian semuanya pernah nyobain atau ada yang berhasil, bisa komentar di bawah. Kalau berhasil bisa sharing tuh caranya gimana. Dan mungkin kalau mau ada yang nambahin sesuatu bisa di komen juga di bawah. Dan kalau kalian mau request yang tingkatan mata batin bisa komen juga di bawah. Oke, buat kalian semuanya rasanya itu untuk pembahasan kali ini. Aku udah bahas ke kalian semuanya bagaimana caranya ngebuka mata batin. Aku bakalan sudahin. Jadi ketemu sama aku di next video lagi. Kalau kalian suka bisa yang tadi, oke? Sampai jumpa semuanya. Selamat beraktivitas. Kalian di rumah tetap jaga kesehatan, oke? Dan lihat videoku aja. Bye-bye. Jangan lupa, mau bukunya? Tunggu ya.